Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wow. Daokun keluar dari sisi Sin Bingsuan dan bertanya, ada apa? Guru, lihat. Sin Bingsuan menunjuk ke tanaman pot yang rusak di tanah dan berkata, seseorang pasti ingin membunuh Tan Yun. Jadi tanaman pot itu rusak, atau Tan Yun dalam bahaya dan dengan sengaja merusak tanaman pot untuk ditunjukkan kepada kita. Masuk akal. Daokun bertanya, Bingsuan, apakah kamu tahu siapa musuh Tan Yun? Sin Bingsuan berkata, ketika Tan Yun baru saja memasuki domain bintang 4 seni, dia memiliki konflik dengan Huang Fufeng, putra kedua dari penatua penegak hukum pintu dalam Huang Fuzong. Kemudian Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuh Tan Yun. Tan Yun membunuh Duan Ru dan mengejar Ji Wushuang ke area gerbang dalam. Niyu yang selalu mengagumi Ji Wushuang mencegah Tan Yun membunuh Ji Wushuang, tetapi dibunuh oleh Tan Yun. Duan Ru adalah murid favorit dari sesepuh sekte dalam, Niyu adalah adik dari Mi Qin, murid pertama pintu elit, dan Huang Fufeng adalah putra dari Huang Fuzong. Jika tebakan murid benar, orang yang menembak Tan Yun kali ini ada hubungannya dengan Huang Fuzong, sesepuh pintu dalam, dan Mi Qin. Tuan, haruskah kita pergi ke gerbang dalam untuk menemukan Huang Fuzong dan sesepuh agung dari gerbang dalam? Setelah itu, sebelum Daokun berbicara, Sin Bingsuan menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada gunanya menemukan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka telah menghapus gambar ingatannya. Yah, kamu benar. Daokun berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, hal yang paling mendesak adalah menemukan Tan Yun terlebih dahulu. Saat itu, kamu akan tahu siapa yang melakukannya. Guru mengkhawatirkannya, apakah Tan Yun masih hidup? Sin Bingsuan mengira Tan Yun mungkin akan dibunuh, dan dia tidak tahu mengapa, dan dia merasa sedikit sedih. Tuan, aku akan mencarinya dulu. Setelah Sin Bingsuan meninggalkan kalimat, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di atas kuil Tao Huji. Setelah itu, Daokun mengumpulkan 8 murid yang tersisa dan mulai mencari Tan Yun di domain bintang 4 seni. Sampai matahari terbenam, 9 murid Daokun telah mengamati seluruh domain bintang 4 seni dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi tidak ada jejak Tan Yun yang ditemukan. Sin Bingsuan melayang di langit di lautan bintang yang luas, dan matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tahu bahwa Tan Yun belum ditemukan di domain bintang 4 seni, dan hanya ada 2 situasi. Pertama, Tan Yun sudah mati, dan si pembunuh menghancurkan tubuhnya. Kedua, Tan Yun melarikan diri dari domain bintang 4 seni, baik ke domain bintang binatang, atau ke domain bintang manusia. 1 jam kemudian, bintang-bintang bersinar terang, dan Tan Yun tidak tahu kemana dia melarikan diri di malam hari. Dia dengan putus asa mendesak kekuatan sucinya untuk melarikan diri, mencoba melepaskan murid elit yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk memburu dan membunuhnya tidak jauh di belakang. Tan Yun tidak akan mati-matian melawan musuh sampai dia dipaksa, karena dia tidak yakin bisa membunuh musuh. Saat ini, Liu Feng dan Zhao Yuanlong, yang menggunakan teknik tembus pandang untuk mengejar Tan Yun, berkomunikasi melalui transmisi suara. Zhao Yuanlong berkata dengan ekspresi serius, Saudari Liu, kita tidak bisa mengejar lagi. Kita telah memasuki wilayah timur jauh dari domain bintang manusia. Dikatakan bahwa Danau Sengu tempat Tuan Istana sering beristirahat berada di timur jauh dari wilayah bintang manusia. Kebetulan tempat itu sangat terpencil, itu adalah tempat terbaik untuk membunuh Tan Yun. Ayo lakukan di sini dan lakukan pertempuran cepat. Setelah mendengar ini, Liu Feng mengangguk dan berkata, oke. Om. Di langit malam, Liu Feng dan Zhao Yuanlong mengangkat teknik tembus pandang, dan kekuatan leluhur yang melonjak di tubuh mereka mengejar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, yang selalu memperhatikan kehampaan di belakangnya melalui indera spiritualnya, terkejut saat menyadari kecepatan keduanya meningkat tajam. Ups, aku tidak bisa melarikan diri. Segera, Tan Yun mengalihkan pikirannya, sialan tidak bisa melarikan diri, aku akan bertarung.
Tan Yun tahu bahwa dia tidak secepat musuh sekarang. Hanya setelah menyiapkan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, kecepatannya dalam formasi pedang meningkat 3 kali lipat sebelum dia bisa melawan musuh sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menukik ke dalam hutan di bawah. Ketika Tan Yun menembak ke dalam hutan, dia berseru, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen. Atur formasi pedang Hong Meng Tu. Itu tuannya. Ketika 11 pedang ilahi Hong Meng merespons, itu keluar dari alis Tan Yun. Hu. Di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang ilahi Hong Meng menembus ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melewati tanah dalam satu lingkaran. Alasan mengapa Tan Yun tidak berani mengatur formasi pedang secara terbuka adalah karena dia khawatir pedang besarnya akan hancur setelah ditemukan oleh musuh. Lagi pula, 11 pedang ilahi Hong Meng hanyalah artefak supreme, bahkan bukan artefak leluhur. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan tawa menyeringai, Zhao Yuanlong terbang ke hutan di malam hari, melesat di depan Tan Yun. Om. Dalam getaran kehampaan, Zhao Yuanlong membalik tangan kanannya, dan senjata kaisar leluhur yang luar biasa dengan cahaya guntur muncul di tangannya dan menunjuk ke arah Tan Yun. Wow! Kekuatan angin yang kuat dari kasar leluhur meletus di tubuh Liu Feng. Ketika tangan giok diputar, pedang leluhur yang luar biasa dengan atribut angin muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan dia berteriak, Tan Yun, Miyu adalah adik laki-laki Mikin, kamu berani membunuh juga. Hari ini aku akan melepaskan kepala anjingmu dan memberikannya pada saudara Mi. Liu Feng dan Zhao Yuanlong sombong, dan Tan Yun, yang tingkat 3 raja leluhur, pasti akan mati hari ini. Mau membunuhku? Tan Yun menyipitkan matanya dan mengucapkan setiap kata, maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Aku tidak bisa menahan diri. Alis Zhao Yuanlong mengerutkan kening sebelum kata-katanya jatuh, tetapi dia melihat serangkaian pedang pencakar langit muncul dari bumi, terjalin dengan cepat dari langit di atas hutan, dan dalam sekejap mata. Dia dan yang lainnya berada di formasi Hong Meng Tu yang sangat luas. Formasi pedang. Liu Feng terkejut sesaat, dan kemudian, dengan malu, berkata, kamu adalah semut tingkat 3 ranah raja leluhur. Kamu pikir kamu dapat melindungi diri sendiri dengan membuat formasi pedang yang patah. Bodoh berbicara tentang mimpi. Dengan jentikan lengan kanan Liu Feng, menara ruang dan waktu kaisar leluhur tertinggi terbang keluar dari cincin dan melayang di kehampaan Hong Meng, dan memerintahkan Suta, bunuh dia untukku, ingatlah untuk membawa kepalanya. Ini kakak senior Liu. Ya. Ketika suara hormat terdengar, 3 murid elit dari ranah tingkat 5 kaisar leluhur, 5 dewa tingkat 6 kaisar, dan 2 murid kaisar leluhur ke-7 terbang keluar dari pagoda dan mengepung Tan Yun. Kakak dan adik senior, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, bunuh semut, aku sudah cukup. Seorang murid perempuan dari ranah kaisar leluhur dengan 5 tingkat tiba-tiba meledak dari 4 kekuatan leluhur emas, kayu, air, dan api. Mati. Wanita itu, pedang dewa terbang keluar dari mulutnya, memegang pedang di tangan kanannya, dan menusuk tenggorokan Tan Yun dengan kehampaan Hong Meng bergetar. Bukan aku yang mati, tapi kamu. Ekspresi Tan Yun suram, dan dengan kecepatan 50%, dia berkedip ke arah wanita itu. Kecepatan gerakan Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu akan meledak 3 kali lipat. Tan Yun hari ini, meskipun dia hanya menggunakan 50% kecepatan, dia 80% lebih cepat daripada saat dia tidak dalam formasi pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Kengerian menusuk mata perempuan itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yunlah yang menghunus pedang mematikan dari sisi tusukan di dekatnya, dan tangan kanannya mengenai dahi murid perempuan itu tanpa ampun. Ledakan. Kepala wanita itu pecah seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik dan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2 kali lipat dari percikan darah. Satu pukulan akan membunuh, dan jiwa akan hancur. Adegan di mana Tan Yun akan membunuh murid perempuan tingkat 5 dari ranah kaisar leluhur dalam satu pukulan mengejutkan semua orang. Kecepatan yang mengejutkan Tan Yun. Terkejut dengan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Saudara senior dari lapisan ke-5 dan ke-6 dari alam kaisar leluhur, kamu mungkin bukan lawannya, mundur. Liu Feng buru-buru berkata, saya dan saudara muda Zhao yang menghadapinya. Oke,
Ketika sekelompok orang yang mengelilingi Tan Yun menerima perintah mereka, mata Tan Yun menembakkan niat membunuh yang mengerikan, yang tiba-tiba meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sekelompok sumpit, mati. Keciut. Dengan 3 kali kecepatan Tan Yun, seperti hantu yang tidak menentu, dia dengan cepat menuju ke arah 5 murid laki-laki dari ranah kaisar leluhur yang memimpin. Saudari Liu, tolong. Kakak Zhao, selamatkan aku. Ledakan. Panggilan serak untuk meminta bantuan tiba-tiba berakhir. Tan Yun menendang kakinya dan menendang kepalanya. Tengkorak keduanya hancur dan tewas di tempat. Segera, Tan Yun menendang dada 2 mayat tanpa kepala seperti kilat. Kedua mayat itu pecah berkeping-keping dari kehampaan Hongmeng dan berubah menjadi 2 tulang kabut darah. Pada saat ini, 5 murid lain dari tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur telah melarikan diri ke kejauhan. Kakak Zhao, kakak senior Liu, Tan Yun dapat memberikannya kepadaku dan kakak senior Niu. Kata seorang murid dari lapisan ke-7 dari alam kaisar leluhur bernama Zhang Ran. Ya, murid laki-laki lain bernama Niuli dari lapisan ke-7 alam kaisar leluhur, menggema, kakak senior Liu dan kakak senior Zhao, bagaimana kamu bisa mengganggumu dengan membunuhnya? Oke, Zhao Yuanlong dan Liu Feng berkata serempak, pertempuran cepat, bunuh dia. Ya, setelah Niuli mengambil perintah, tubuhnya yang kekar tiba-tiba menjentikkan dan memandang Zhang Ran ke samping, dengan suara teredam, kakak Zhang, dia diserahkan kepadaku, dan aku akan menghancurkannya sampai mati. Tubuh Dewa Tianmen. Mengikuti raungan keras Niuli, aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Retak. Tubuh kekarnya melonjak dengan cepat, menjadi setinggi 1000 kaki. Benar, yang ditampilkan Niuli adalah tubuh istana Dewa Tianmen, salah satu dari 6 teknik pemurnian fisik. Hanya murid elit atau lebih yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik pemurnian fisik ini dan 5 teknik pemurnian fisik lainnya. Pada saat yang sama, ketika tubuh Dewa Tianmen dikultivasi secara ekstrim, tubuhnya bisa sebesar 300.000 kaki, tetapi sekarang Niuli hanya bisa menjadi raksasa. Alasan dia memanipulasi tubuhnya menjadi 1000 kaki adalah karena menurutnya ukuran yang terlalu besar tidak kondusif untuk berurusan dengan Tan Yun, karena saat ini Tan Yun terlalu kecil di depannya. Kamu semut rendah hati yang bahkan bukan murid tukang, pergilah ke neraka. Niuli mengangkat kakinya yang besar dengan raungan panjang, dan dengan kehampaan yang pecah, dia menginjak Tan Yun dengan agresif. Pada saat ini, di mata semua orang yang menonton pertempuran, Tan Yun jelas bukan lawan yang kuat setelah menggunakan tubuh Dewa Tianmen. Tapi adegan selanjutnya terjadi, sehingga hati semua orang berubah menjadi lautan badai. Langkah Dewa Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, kecepatannya meledak 3 kali lagi setelah menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan dia melesat terbalik dari kehampaan untuk menggambar busur besar, dan langsung muncul di atas kepala Niuli. Ledakan. Ketika bumi retak dan Niuli menginjak udara, Tan Yun sudah menggunakan tubuh Hongmeng Ba. Tiba-tiba, ukuran tubuhnya meroket ke ketinggian yang sangat besar. Hongmeng Zujia. Tan Yun dengan cepat memadatkan armor leluhur Hongmeng, dan suaranya rendah dan berkata, mati. Tan Yun tidak berani peduli dengan kekuatan tubuh Dewa Tianmen lawan, dan menginjak dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan retakan spasial yang besar mengisi kekosongan Hongmeng, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh kapan saja. Nak, aku tidak berharap kamu memiliki 2 peluang. Niuli tidak memiliki rasa takut, dan semangat juang mata raksasa itu tinggi, bunuh. Di tengah riak-riak kehampaan, Niuli merentangkan tubuh ilahi Tianmen secara ekstrim, ukurannya meroket hingga 10.000 kaki, tinju kanannya yang besar, membawa kehampaan yang retak, meledak ke arah kaki kanan yang telah diinjak Tan Yun. Menurut pendapatnya, tidak peduli latihan fisik apa yang dikembangkan Tan Yun, dia akan terbunuh oleh pukulan. Namun, dia salah. Salah. Ledakan. Retakan. Ketika tinju kanan besar Niuli menghantam kaki kanan Tan Yun, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi, mengalir ke tinju kanannya dari tengah kaki kanan Tan Yun. Suara retakan tulang, cipratan darah, dan patah tulang terdengar jelas. Tapi tinjunya meledak. Ah, tanganku. Tidak, lenganku. Setelah kaki kanan Tan Yun menghancurkan tinju kanan Niuli seperti bambu yang patah, dia menginjaknya, dan lengan kanan Niuli terbuka dengan cara menghancurkan. Retakan.
Pada akhirnya, kaki kanan Tan Yun dengan cipratan darah menghantam bahu kanan Niuli. Tidak, Niuli sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi, dan tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan yang mengalir ke tubuhnya. Lututnya ditekuk dan dia berlutut berat di hutan. Hanya karena kamu ingin membunuh Laosi. Idiot. Tan Yun berputar, kaki kanannya mematahkan leher Niuli, dan saat dia dipenggal dan terbang menjauh dari mayatnya, Tan Yun berkata dengan dingin, bunuh Canggu. Memanggil. Pedang pembunuh Dewa Hongmeng terbang dari alis Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Dengan cipratan darah, ia menusuk alis dan memakukan kepalanya ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Sementara Tan Yun melambai, pedang pembunuh Hongmeng menariknya sendiri dari kepala Niuli, mengambilnya di tangannya, dan jatuh ke tanah dengan kepala dipenggal. Tan Yun memegang pedang Dewa Hongmeng dan memandang Zhao Yuanlong dan Liu Feng yang telah melangkah ke udara, dan mengucapkan setiap kata, hari ini kalian semua harus mati. Kamu memiliki nada yang besar. Zhao Yuanlong sangat marah, menatap Zhang Ran, yang gemetar ketakutan, dan berkata, saudara muda Zhang, kamu bukan lawannya, cepat mundur. Ya, Zhang, kakak senior Zhang. Zhang Ran hampir ketakutan saat ini. Dia tidak percaya mengapa Tan Yun, yang berada di ranah tingkat 3 Raja Leluhur, memiliki kemampuan yang begitu menakutkan untuk melompati tantangan, dan dia dapat dengan mudah membunuh di ranah yang sama dengan miliknya. Berdiri. Pada saat ini, Liu Feng menatap Tan Yun dengan mantap, dan berkata kepada Zhang Yuanlong, saudara muda Zhang, Tan Yun adalah variabel, Anda dan saya tidak akan menyia-nyiakan usaha, bunuh dia. Bagus. Zhang Yuanlong meraung setelah transmisi suara, bunuh. Tubuh Dewa Tianmen. Ukuran Zhang Yuanlong melonjak hingga 18.000 kaki dalam sekejap, dan semburan kekuatan kaisar petir seperti naga raksasa mengebor tubuhnya. Ketika dia berputar di sekitar tubuhnya yang seperti gunung dengan kecepatan tinggi, mereka masuk ke tombak tajam di tangannya. Teknik tombak dewa. Zhang Yuanlong menarikan tembakan sepanjang 20.000 meter, berkedip sangat cepat dari Hongmeng Void. Dimanapun tembakan itu lewat, kehampaan itu berubah menjadi serangkaian retakan yang mengejutkan di ruang gelap, membawa bayangan tombak ke Tan Yun. Kecepatan cepat. Tan Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yuanlong hanya setingkat kecil lebih tinggi dari Niuli, dan kekuatannya puluhan kali lebih menakutkan daripada Niuli. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zhang Yuanlong adalah yang terbaik di antara murid elit dari wilayah Bintang 4 Seni. Memang demikian, tidak hanya dia yang terbaik, tetapi juga Liu Feng. Menusuk. Rambut Liu Feng menari-nari, dan kekuatan angin yang agung di tubuhnya disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam pedang dewa di tangannya. Pada saat yang sama, setelah menggunakan kekuatan kaisar leluhur angin, kecepatannya meroket dan muncul di kehampaan di belakang Tan Yun, menunjukkan keahlian uniknya. Merayu. Yuanlong mengguncang langit, mengikuti tangan kirinya mencubit taktik, tangan kanan memegang pedang dan pergelangan tangan menari, menelusuri lintasan misterius, dan cahaya pedang 1000 Zhang memancarkan lagu naga keluar dari pedang dewa, dengan serangkaian celah ruang. Potong ke punggung Tan Yun. Jalan Tan Yun terhalang, apalagi kekuatan yang terpancar dari cahaya pedang mengejutkan hati Tan Yun dan membuat Tan Yun merasakan aura sebelum mati.